Oke, halo teman-teman. Teman-teman Mero, gimana ini? Kita bisa mulai sesuai jadwal atau kita masih tunggu beberapa menit untuk teman-teman lain untuk join? Boleh aja, Pak. Mulai aja ya. Oke, Pak Wayan, bisa kita mulai sudah 70 peserta. Oke, lumayan. Oke. Alright, kalau gitu kita mulai deh. Oke. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena sampai detik ini kita semua masih diberikan kesehatan dalam melaksanakan aktivitas dalam suasana yang penuh kedamaian. Saya sampaikan selamat berpuasa untuk kawan-kawan Muslim dan untuk kawan-kawan Kristiani selamat merayakan Paskah juga. Perkenalkan, saya Iwayan Mudiante. Saya sekretaris Yayasan Mero Foundation dan juga sekaligus dosen kimia di program studi D3 Analis Kimia Universitas Pendidikan Ganesha di Bali. Hari ini saya diberikan tugas untuk memandu dan memfasilitasi acara Mero Foundation Information Day, suatu ajang untuk sosialisasi dari Mero Foundation kepada dosen peneliti dan mahasiswa seluruh Indonesia. Terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Bapak Ibu, kawan-kawan semua yang telah bersedia meluangkan waktu untuk hadir pada acara online ini. Ya. Kalau dari data peserta yang diberikan, sudah 170 orang yang join, luar biasa itu. Sebagian besar didominasi oleh teman-teman dosen, peneliti, dan mahasiswa dari berbagai kampus, baik yang sudah lama maupun yang baru. Luar biasa animonya. Kalau kita lihat daerahnya, ini dari barat, ujung barat Indonesia sampai ujung timur. Dari Sumatera sampai Papua. Perlu saya sampaikan di awal ini sebagai pembuka bahwa Mero, ya barangkali bagi yang Bapak Ibu yang belum atau kawan-kawan yang belum tahu, Mero adalah satu NGO, yayasan swasta yang bergerak di bidang edukasi, riset, terutama riset kelautan, sosial, dan juga kita ada jasa pengujian sampel. Jadi kita di lab kita ada SEM, Scanning Electron Microscope, dan juga yang mudah-mudahan akan segera datang, itu ada NGS Sequencing DNA. Mohon doanya sehingga alat tersebut bisa datang. Yayasan ini terletak di Bali Timur, jadi cukup strategis, persis berada di samping laboratorium alam, yaitu pantai Desa Tulamben yang sudah terkenal akan keindahan bawah lautnya. Mero Foundation itu didirikan dengan keputusan Kementerian Hukum dan HAM itu tanggal 19 Juni 2020. Jadi belum genap 2 tahun. Namun demikian, kami sudah berkinerja, sudah melakukan riset dan seterusnya. Sampai saat ini sudah ada 7 institusi, fakultas maupun universitas yang menjalin MOU dengan kita. Ada puluhan institusi dan datang berkunjung ke tempat kita, dan belasan mahasiswa magang, dosen, MBKM, yang penelitian skripsi dan seterusnya. Jadi usia masih belum genap 2 tahun, tapi sudah berkinerja seperti itu. Sehingga kalau biasanya mendengar kata Bali identik dengan berwisata. Nah sekarang dengan adanya Mero di Bali, maka berwisata sambil riset. Atau dibuat kebaliknya, datang ke Bali untuk riset sambil berwisata. Sama aja bolak-balik. Oke. Nah sekarang saya sampaikan, selaku moderator saya menyampaikan susunan acaranya. Yang pertama akan ada sambutan, welcoming speech dari founder Mero, Bapak Dr. Rahmadi Prasetyo, sering kita panggil nama bekennya Pak Pras. Selanjutnya pembicara utama kita pada
Information Day hari ini adalah Profesor Oki Karnarajasa. Beliau saat ini adalah Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan, Kepala OR, Ilmu Pengetahuan Kebumian BRIN. Beliau adalah seorang ilmuwan, ya, saintis, akademisi, dan juga kemampuan beliau dalam mengelola riset sudah tidak diragukan lagi di Indonesia. Nah, kami sangat mengapresiasi kesediaan Prof. Oki untuk meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan hari ini untuk berbagi dengan kita seputar bagaimana peran NGO dalam riset dan capacity building di Indonesia. Selanjutnya akan ada pemaparan dari Dr. Resi Kristiana. Beliau akan menyampaikan tentang kegiatan apa saja yang ditawarkan di Mero. Kemudian diikuti oleh ada kuis dan door prize. Nah, ini bagi teman-teman, silakan terus diikuti kegiatan ini. Siapa tahu hari ini adalah hari baik Anda. Ini door prize-nya betul-betul sesuatu banget gitu. Oke? Jadi bukan kayak PDF file dikirim, enggak, beneran ini door prize. Nah, ini anak-anak Mero yang menyiapkan. Terakhir kita akan ada gambaran umum tentang Mero. Bagaimana kalau ingin melakukan kerjasama dengan Mero, apa yang harus dilakukan, dokumennya itu nanti kawan kita Dita Cahyani PhD akan menyampaikan. Selanjutnya akan ada diskusi. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, untuk kesempatan pertama saya berikan kepada Pak Pras untuk menyambut kawan-kawan yang sudah hadir hari ini. Welcoming speech sekaligus untuk membukalah acara ini secara resmi. Waktu 10 menit maksimal saya berikan. Waktu dipersilakan kepada Pak Pras. Silakan. Bisa dengar ya, masuk ya? Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, dan salam tangguh bagi kita semua. Yang kami hormati Pak Prof. Oki Karnarajasa selaku Kepala Organisasi Riset Kebumian dan Maritim BRIN yang meluangkan waktu pada pagi ini di sela-sela kesibukan beliau sangat luar biasa mempersiapkan pertemuan G20. Beliau juga kebetulan adalah pembina dan pengawas Mero ini. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dan rekan-rekan semua yang meluangkan waktu pada hadir pada kesempatan pagi ini. Perkenalkan, nama saya Pras. Saya mewakili Mero mengucapkan terima kasih dan sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak Ibu hadir pada kegiatan ini, khususnya di saat libur ini yang seharusnya menjadi quality time bagi keluarga dengan keluarga. Tapi mudah-mudahan bisa tergantikan hari ini kita tidak sia-sia, kita punya quality time juga untuk membangun kerjasama, kolaborasi, dan saling menguatkan tentang wawasan kita tentang riset dan edukasi keilmuan tentang kelautan ini. Bapak dan Ibu dan rekan-rekan yang saya hormati, Mero adalah NGO ya, yayasan yang baru berdiri, tadi Pak Yan sampaikan, tahun kedua. Jadi kami memang baru memulai. Jadi mungkin kalau anak kecil kami baru latihan berjalan dan seringkali bahkan terjatuh seperti itu. Kami baru dan kami hadir tidak sedang bersaing ya. Kami hadir, Mero hadir tidak sedang bersaing dengan Bapak Ibu atau dengan perguruan tinggi yang sudah memiliki program studi atau jurusan kelautan atau perikanan di Indonesia ini, apalagi bersaing dengan BRIN, nggak ada apa-apanya dengan BRIN. Jadi oleh karena itulah kami selalu dibimbing oleh Pak Prof. Oki untuk mengawasi dan membina kami. Mero memberanikan diri ya hadir sebagai organisasi non pemerintah. Mungkin nggak banyak ya, kami tidak tahu berapa banyak organisasi NGO yang bergerak di bidang riset kelautan ini. Mungkin Pak Prof. Oki nanti akan memberitahu. Kami hanya ingin memberanikan diri hadir karena memiliki kesungguhan dan idealisme yang sama untuk membangun apa yang tadi kami sampaikan sebagai marine mega diversity ya. Jadi betapa besarnya kapasitas potensi keanekaragaman laut kita. Dan kami hadir ingin sekali memberikan alternatif kerjasama
bagi Bapak Ibu di institusi pemerintah, kemudian di swasta, kemudian di industri barangkali, pemerintahan, atau NGO lainnya, NGO di bidang konservasi, untuk bersama-sama saling berbagi, saling mengisi, ya, saling membangun. Kita bisa saling bercakap, berdiskusi, mengembangkan potensi-potensi yang ada. Sekaligus Mero hadir untuk juga mengundang, ya, mahasiswa juga, ya, kami juga menyediakan magang seperti itu untuk mahasiswa atau praktek seperti itu, sehingga ada pertemuan yang sangat penting antara peneliti dan mahasiswa. Kolaborasi-kolaborasi, mimpi-mimpi yang hadir di pinggir pantai di Mero ini kita harapkan akan terwujud, ya. Dengan kami hadir, dengan peralatan yang kami punya, yang ada, salah satu pesan dari donatur kami adalah tolong gunakan Mero ini untuk membangun riset Indonesia. Jadi ini bukan untuk Bali, bukan untuk kami. Betul-betul kami menjalankan amanah dari donatur kami. Tolong jadikan Mero ini untuk membangun potensi yang ada, untuk membangun keilmuan, meningkatkan keilmuan. Itu amanah yang diberikan kepada kami, sehingga donatur menyediakan cukup dana untuk membuat beberapa peralatan di sana. Nah, sama seperti ada peribahasa, bersatu kita teguh, bercerai, ya itu silahkan diteruskan sendiri. Tapi yang kita ingin adalah kita bersatu, ya, bersatu hati, berkumpul bersama-sama, berdiskusi bersama-sama, membangun, mengelola keanekaragaman sumber daya potensi yang luar biasa ini. Visi dan misi dari Mero itu adalah, bisa ditampilkan teman-teman. Ya, kita punya visi yaitu ingin sekali menjadi pusat riset dan edukasi yang berwawasan. Ya, silakan. Visi kami adalah ingin sekali kami menjadi pusat riset dan edukasi bidang kelautan yang berwawasan lingkungan. Kami ingin hadir, kami ingin menciptakan bahwa satu organisasi riset, suatu lembaga riset itu tidak hanya sesuatu tempat gedung yang untouchable, ya, tidak tersentuh oleh masyarakat. Justru itu yang tidak inginkan. Kami ingin hadir berkontribusi nyata di masyarakat khususnya. Oleh karena itu, tidak hanya riset, kami juga ingin mengedukasi masyarakat lokal, tidak hanya dengan hal-hal yang sangat luar biasa, dengan mikrobiologi yang sangat luar biasa seperti itu, tapi juga dengan lingkungan. Jadi kami membangun kerjasama dengan berbagai institusi yang lain untuk membangun Mero environment ini dengan baik. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ingin sekali pada pagi ini kita sama-sama berbagi. Jangan segan untuk bertanya, jangan segan untuk datang. Ya, mudah-mudahan masa pandemi ini segera berakhir, dan silahkan sudah tidak ada swab antigen lagi, tidak ada PCR lagi, yang sudah booster silahkan hadir. Kami dengan senang hati akan menyambut Bapak Ibu di Mero. Kalau mau basah-basahan boleh, kita nyemplung lagi bersama-sama di Mero. Kalau ingin gitar-gitaran di pinggir pantai boleh. Ya, kami bersedia untuk menemani Bapak Ibu, rekan-rekan untuk hadir, datang, meneliti, berdiskusi, bermimpi bagaimana membangun kekayaan alam ini menjadi sesuatu yang luar biasa untuk Indonesia. Demikian sambutan saya, dan saya buka acara untuk Mero Foundation Information Day pada pagi ini dengan ucapan semoga kita semua mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Wassalamualaikum. Om Santi Santi. Oke, demikian tadi welcoming speech dari Pak Pras, ya. Oke, terima kasih, luar biasa. Pak Pras ini adalah dosen dan juga peneliti di Mero yang keilmuannya cukup lengkap. Mulai dari beliau menguasai pariwisata juga, kemudian karang, konservasi, dan beliau juga dive master. Jadi kalau teman-teman risetnya seputar itu dan ingin belajar diving dan sertifikasi, bisa langsung menghubungi Mero, menghubungi
Pak Pras. Nanti bisa bertemu di Bali. Oke, selanjutnya adalah pemaparan materi dari Profesor Oki Karna Rajasa. Seperti sudah saya sampaikan tadi, beliau saat ini adalah Kepala OR, Ilmu Pengetahuan Kebumian BRIN. Kepada Prof. Oki, saya langsung berikan waktu 20-30 menit. Nanti silakan dimanfaatkan. Ini luar biasa, teman-teman ada yang sudah join di room ini 110 orang. Ya, barangkali Prof. Oki ada teman-teman yang teman yang sudah dikenal ikut juga di sini, silakan disapa dulu. Oke, Prof. Oki, kalau slide sudah siap, saya langsung berikan kesempatan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih, Prof. Oki. Terima kasih Pak Wayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sehat untuk semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk berbagi tentang peran penting dari NGO dalam penelitian dan pengembangan kapasitas, pembangunan kapasitas di Indonesia. Yang pasti saya tidak akan terlalu spesifik karena saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan beberapa hal yang menurut saya juga perlu untuk kita pikirkan bersama. Jadi kalau kita bicara pembangunan, pilar pembangunan Indonesia tahun 2045, teman-teman bisa melihat bahwa salah satu pilar yang terkait adalah pembangunan manusia dan penguasaan iptek. Ini menjadi investasi yang sangat penting dan untuk itu kita perlu memikirkan peningkatan sumbangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam pembangunan. Dan itu bisa dilakukan dengan melalui 4 cara atau program. Yang pertama adalah adopsi dan penerapan iptek. Yang kedua adalah kemandirian dan kemampuan iptek. Yang ketiga adalah kerjasama perguruan tinggi, pemerintah, dan swasta termasuk NGO. Dan yang keempat adalah pengembangan dana inovasi. Mengapa demikian? Karena kita sama-sama tahu bahwa alokasi budget untuk riset di Indonesia per GDP itu hanya 0,29%. Jadi dibandingkan negara, bahkan di level ASEAN pun kita masih tertinggal. Kemudian ini juga merupakan penerjemahan visi misi Presiden dalam agenda pembangunan RPJMN 2020 sampai 2024. Ya, jadi ada yang namanya pembangunan SDM itu arahan Presiden. Dan implementasinya di dalam 7 agenda pembangunan nomor 3 adalah kita perlu memiliki SDM berkualitas dan berdaya saing. Jadi kalau jumlahnya banyak saja itu tidak akan memberi dampak apabila tidak diiringi dengan kualitas dan kualifikasi dan kompetensi. Nah, mengapa pembangunan SDM atau penguatan kapasitas building itu menjadi penting? Karena kita sudah menetapkan beberapa target yang notabene itu mensyaratkan adanya kemampuan untuk melakukan riset atau memiliki kompetensi. Jadi misalnya, kita targetkan ada pembangunan, menghasilkan publikasi internasional. Jadi kalau awal tahun 2019 itu ditargetkan 31.000 artikel internasional bereputasi, maka pada tahun 2024 kita harus mampu menghasilkan hampir 60.000 per tahun. Kemudian perguruan tinggi itu juga ditantang untuk menghasilkan prototip atau purwarupa dari 94 pada tahun 2019 menjadi 304. Kemudian juga kekayaan intelektual, produk inovasi melalui tenan perusahaan pemula berbasis teknologi itu juga cukup tinggi dari 143 menjadi 700. Kemudian ada juga paten domestik yang memenuhi syarat KI dan paten yang granted.
Kemudian kita juga perlu mencapai 20.000. Bukan 20% dari total SDM IPTEK yang berkualifikasi S3. Jadi bayangkan kita sebagai negara yang besar ini dengan jumlah penduduk ratusan juta, maka target kita untuk mendapatkan SDM itu hanya 20% dalam konteks berkualifikasi S3. Kemudian kita menargetkan juga pusat unggulan IPTEK. Juga kita menargetkan ada produk inovasi yang dimanfaatkan industri atau pihak swasta. Selanjutnya adalah Science Technopark yang dapat beroperasi penuh, baik itu ada di perguruan tinggi atau non perguruan tinggi. Kemudian Pranata Litbang terakreditasi, kemudian persentase anggaran Litbang yang saat ini 0,25% per GDP Indonesia menjadi 0,42% pada tahun 2024. Kemudian yang ini selanjutnya adalah terkait dengan infrastruktur IPTEK strategis. Ini khususnya dikaitkan dengan peran BRIN, di mana BRIN bertanggung jawab juga menyediakan infrastruktur IPTEK strategis yang bersifat terbuka. Jadi bisa dimanfaatkan oleh semua aktor yang bekerja di bidang riset dan edukasi. Kemudian kita juga dituntut untuk menghasilkan teknologi untuk pembangunan berkelanjutan, pemanfaatan sumber daya alam, dan pencegahan dan mitigasi bencana. Dan yang terakhir adalah produk inovasi dan produk riset melalui program prioritas riset nasional. Ya, jadi ada 40 produk yang betul-betul sampai bisa dimanfaatkan baik dalam konteks pemberdayaan masyarakat maupun di bawah hilirisasi ke industri. Jadi kalau melihat target, maka kita bisa bayangkan betapa berat tugas riset dan inovasi di Indonesia. Nah, ini adalah kira-kira proyeksi kebutuhan SDM IPTEK S3 tahun 2024. Jadi kalau kita lihat SDM IPTEK tahun 2020 itu 326, dengan mempertimbangkan pertumbuhan 0, maka untuk mencapai 20% SDM IPTEK berkualitas S3 perlu upaya meningkatkan kualifikasi sebanyak 17.881. Nah, ini baru tahap sampai dengan 2024. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang di luar pemerintah? Sudah barang tentu ini juga merupakan tantangan memperkuat kualitas SDM, khususnya pada NGO yang bergerak di bidang riset dan edukasi. Jadi kita lihat ya di sini capaian SDM IPTEK kita sampai dengan tahun 2020. Jadi dari total 326.000, hanya 16,80% yang berkualitas S3. Jadi misalnya di perguruan tinggi yang hampir 270.000 itu kan syarat untuk menjadi dosen saat ini hanya memiliki kualifikasi S2. Nah, sedangkan di BRIN yang saat ini merupakan induk dari riset institusi dari 4 XLPNK dan 34 Litbang KL, untuk bisa menjadi peneliti di BRIN maka teman-teman harus memiliki kualifikasi minimal S3. Kami tidak lagi menerima S1 dan S2. Tetapi nanti kan kami tunjukkan program bagaimana kita bisa membantu teman-teman yang lulus S1, S2 untuk bergerak sehingga memiliki kualifikasi pada level S3. Jadi kesimpulan yang bisa kita lihat dari slide ini adalah bahwa excellent research development human capital itu akan menghasilkan excellent research and development outcome. Jadi jangan mimpi kita ingin memiliki excellent research and development outcome jika kita tidak memperbaiki kualitas dari human capital kita. Jadi saya sangat apresiasi tema pada pagi hari ini tidak hanya terkait riset tapi juga pengembangan kapasitas.
Nah, kalau kita lihat dosen berdasarkan bidang ilmu, maka kita memiliki kekurangan. Jadi proporsi dosen di bidang ilmu kesehatan, kemudian MIPA dan teknik perlu ditingkatkan dalam rangka percepatan adopsi iptek dan penciptaan inovasi. Jadi Bapak Ibu bisa dilihat di sini untuk kelompok kesehatan, MIPA dan teknik. Jadi selain tadi jumlah S3-nya kurang, kita juga kekurangan pada beberapa bidang ilmu yang harus kita perkuat agar kita bisa mencapai tadi yang seperti dijelaskan pada pilar pembangunan 2045. Nah, untuk itu kita perlu regulasi yang mendorong terciptanya riset dan inovasi. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat di tengah ini ya, jadi siapa saja aktor riset dan inovasi kita, maka yang pertama adalah pemerintah, yang kedua industri, yang ketiga akademisi dan komunitas, termasuk di dalamnya adalah NGO. Jadi selain perguruan tinggi, kemudian LPNK yang sekarang sudah berubah dan bergabung dengan lembaga riset di dalam BRIN, NGO memiliki peran yang penting untuk berkontribusi di dalam mendorong terciptanya ekosistem riset dan inovasi. Dan kalau kita lihat pada bagian kanan pendanaan riset dan inovasi saat ini, di Indonesia 80% lebih itu oleh pemerintah, sedangkan non-pemerintah itu kurang dari 20%. Dan ini terbalik dengan fakta yang ada di, misalnya yang dekat aja di kawasan ASEAN. Hampir di semua negara di kawasan ASEAN, mereka sudah pihak non pemerintah itu sudah menginvestasikan sebesar 80% dan 20%-nya ada di pemerintah. Jadi ini tantangan kita. Jadi untuk itu kita lihat di sini beberapa regulasi yang mendorong agar terciptanya ekosistem riset dan inovasi, termasuk mendorong NGO di bidang riset untuk semakin tumbuh berkembang. Jadi misalnya saat ini kita sudah ada namanya dana abadi riset. Saat ini yang dikelola LPDP jumlahnya sekitar 6 triliun dan kita bisa memanfaatkan bagi hasilnya. Kemudian ada dana abadi pendidikan dan dana abadi yang lain. Nah, di sini khususnya melalui BRIN kita mengelola dana abadi riset yang itu terbuka untuk seluruh pelaku atau aktor riset di Indonesia. Berbeda dengan dana BOPTN yang ada di Dirjen Dikti-Ristek, itu hanya untuk perguruan tinggi. Kalau hibah riset dana abadi itu di kami itu bersifat terbuka secara nasional. Anda mau dari swasta, masyarakat, komunitas, kemudian perguruan tinggi dan sebagainya. Kemudian juga kita memandang bahwa riset itu adalah salah satu potensi nasional yang harus diperkuat, selain sumber daya alam dan SDM, untuk mendorong kekuatan ekonomi nasional. Jadi selama ini kita dikenal sebagai natural resources based economy, ekonomi berbasis sumber daya alam, maka kita harus rubah menjadi ekonomi berbasis inovasi atau innovation based economy. Kemudian ada regulasi pendorong lainnya, misalnya Inpres tentang TKDN, teknologi komponen dalam negeri atau untuk mendorong substitusi impor. Jadi ini juga menjadi dasar bahwa kita harus mendorong produk-produk riset itu bisa mendapatkan komponen dalam negeri lebih banyak daripada komponen luar negeri. Kemudian termasuk pengadaan itu ada katalog inovasi di LKPP. Jadi hasil-hasil riset saat ini sudah mulai kita katalogkan, sehingga itu bisa dimanfaatkan oleh user melalui katalog inovasi di LKPP. Jadi ini satu kemajuan yang menurut saya cukup bagus.
Kemudian ada insentif pelaku usaha, yaitu misalnya super tax deduction. Jadi kalau pihak swasta atau NGO yang menginvestkan dananya 100%, maka bisa mendapatkan super tax deduction sampai 300%. Kemudian untuk insentif pelaku riset, misalnya PMK tentang paten ya, sekarang sudah ada pembagian hingga 30% dari total royalti itu bisa diperuntukkan untuk inventor atau penerimanya. Sedangkan misalnya yang 70% kalau di konteksnya pemerintah itu untuk PNBP. Jadi ini juga akan semakin mendorong kegiatan riset dan inovasi. Nah, bagaimana dengan NGO di bidang riset dan inovasi di Indonesia? Menurut saya NGO yang ada di kita terkait dengan riset dan inovasi masih sangat terbatas. Dan dari total NGO misalnya, Amerika itu, satu Amerika aja ada 2 juta NGO, dan beberapa dengan jumlah porsi yang cukup tinggi bergerak di bidang riset dan inovasi. Jadi dengan melihat berbagai tipe NGO, ada yang internasional, yang memiliki jaringan dan pendanaan yang kuat, kemudian juga ada yang berskala nasional dan berskala lokal. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi paling tidak Mero termasuk memiliki komitmen untuk memilih menjadi NGO di bidang riset dan inovasi. Jadi kalau kita lihat beberapa jenis NGO di bidang riset dan inovasi, yang pertama bisa sebagai donor kegiatan, jadi menyediakan donor sebagai mitra pemerintah untuk melakukan kegiatan riset dan inovasi. Jadi sekarang misalnya dengan bergabungnya semua litbang pemerintah KL dan menjadi satu di bawah BRIN, maka secara jumlah atau institusi koordinasinya hanya menjadi satu. Jadi BRIN adalah satu-satunya organisasi riset non perguruan tinggi yang mengelola riset dan inovasi di Indonesia. Jadi, kemudian yang ketiga adalah misalnya profesional. Jadi Mero misalnya menggabungkan tidak hanya marine education, tapi juga riset. Kita akan tahu misalnya ada yang bergerak di bidang hukum, di bidang penguatan ekonomi masyarakat dan sebagainya. Dan ada juga yang berperan sebagai penyeimbang pemerintah. Artinya mengkritisi kebijakan pemerintah dan program pemerintah di bidang riset dan inovasi. Dan ini juga sangat jarang. Artinya saya berharap juga Mero bisa juga nanti akan menjadi penyeimbang pemerintah dengan science based atau innovation based policy. Jadi hasil riset yang dihasilkan oleh Mero misalnya, saya berharap nanti bisa juga memberikan sumbangan terkait dalam fungsi sebagai penyeimbang pemerintah dalam memberikan ada yang bocor ya untuk policy atau kebijakan yang berbasis riset khususnya di bidang kelautan. Selanjutnya, tantangan NGO riset dan inovasi ada 3, seperti halnya kegiatan riset dan inovasi yang ada di pemerintah. Jadi yang pertama itu adalah SDM, yang kedua adalah infrastruktur, dan yang ketiga adalah dana. Jadi misalnya tadi saya katakan bahwa jumlah PhD di Indonesia hanya 16,8%, saya kira ini juga tantangan yang sama dihadapi oleh teman-teman di NGO yang bergerak di bidang riset dan inovasi. Karena itu adalah konsekuensi untuk bisa melakukan riset dan inovasi yang bagus, teman-teman harus memiliki SDM yang high quality. Dan ini adalah tantangan yang pertama. Dan kalau di BRIN, tantangan untuk SDM itu adalah 70%. Yang kedua adalah infrastruktur.
Untuk bisa melakukan riset dan inovasi yang baik, maka diperlukan infrastruktur. Nah, dengan jumlah NGO di bidang riset dan inovasi yang sangat terbatas, sudah barang tentu infrastruktur pun menjadi terbatas. Nah, nanti akan coba saya berikan satu solusi bagaimana pemerintah dan non-pemerintah, NGO, bisa saling berkolaborasi agar kita bisa sama-sama meningkatkan kualitas riset dan inovasi melalui penggunaan infrastruktur bersama. Dan yang ini nilainya 20% dan pendanaan itu 10%. Mengapa demikian? Kalau kita memiliki SDM yang high quality, mempunyai infrastruktur yang lengkap, maka itu sebagai bahan jualan kita untuk mendapatkan pendanaan eksternal istilahnya. Itu akan menjadi modal, dan itu saya sangat yakin bahwa tingkat keberhasilan mendapatkan pendanaan itu akan semakin tinggi. Nah, tidak mengurangi rasa hormat pada NGO yang sudah berkomitmen di bidang riset dan inovasi. Kami di BRIN juga, selain tugas teman-teman adalah memperkuat kapasitas building, saya melihat bahwa teman-teman di NGO pun perlu memperkuat terkait dengan penguatan SDM. Nah, untuk itu di BRIN ini sudah ada manajemen talenta riset dan inovasi. Jadi kita menginvestasikan begitu banyak dana untuk kegiatan basic platform untuk mendorong mobilitas riset. Jadi ini seperti perjalanan yang dari hulu sampai hilir. Jadi misalnya kita mulai dengan mahasiswa melalui program kampus Merdeka Belajar misalnya untuk tempat magang. Ya. Kemudian kita juga bisa membantu teman-teman yang ingin menyelesaikan tugas akhir untuk S1 untuk bekerja mendapatkan kemampuan secara riset dan inovasi melalui program RA, Research Assistant. Jadi akan disediakan dana risetnya, kemudian diberikan akses infrastrukturnya dan mendapatkan co-supervisor dari BRIN. Dan ini terbuka ya, jadi siapapun bisa memanfaatkan. Kemudian juga ada S2 by Research. Jadi teman-teman bisa apply menjadi research assistant, kita berikan beasiswa. Selain itu akan menempuh program S2 by Research. Itu kita juga siapkan dananya. Kemudian kita beri akses untuk infrastruktur dan ada juga bimbingan co-supervisor. Jadi teman-teman bisa nanti mendapatkan promotornya atau supervisornya dari perguruan tinggi, tapi pendampingnya co-supervisornya berasal dari BRIN. Kemudian bagi yang baru sudah S2 tapi belum S3, kita sediakan juga program riset asisten untuk S3 by Research. Ya, itu juga nanti dapat penghasilan atau scholarship sebagai pelitinya, kemudian untuk biaya sekolahnya. Selain itu juga akses infrastruktur dan mendapatkan bimbingan dari peneliti BRIN. Nah, apabila teman-teman sudah mendapatkan gelar PhD, ingin meningkatkan lagi, kita juga buka peluang untuk program postdoc 1-2 tahun. Jadi ini bisa terbuka untuk peneliti diaspora, luar negeri, orang asing maupun teman-teman dalam negeri. Postdoc di BRIN diberi insentif per bulannya 16 jutaan lah, ya, lumayan lah ya, 16 juta untuk postdoc di Indonesia sudah bagus. Kemudian ada dana riset dan juga sudah barang tentu akses ke alat riset termasuk supervisi. Dan kalau nanti teman-teman di postdoc itu memberikan kinerja yang bagus, bisa kita tawari untuk menjadi PNS atau tenaga kontrak, dan tidak perlu khawatir tenaga kontrak itu pun tidak kemudian dianggap levelnya rendah, tidak, sama. Jadi untuk
fresh PhD yang muda kita sarankan masuk ke PNS, tetapi bagi teman-teman dari praktisi yang usianya maksimal 50 ingin pindah ke BRIN menjadi peneliti, itu kita juga beri peluang melalui program PPPK. Jadi ini juga bisa kita lakukan. Kemudian juga ada riset visit. Jadi profesor perguruan tinggi di Indonesia maupun luar negeri bisa tinggal di BRIN untuk memperkuat sabbatical leave antara 1 sampai 6 bulan. Juga dari teman-teman luar negeri. Jadi kita berharap dengan seperti ini maka ada kesiapan kita menghasilkan SDM yang bagus yang dibina mulai dari awal sampai akhir. Nah, bagaimana kalau sudah lulus, sudah selesai program di BRIN, ya tidak harus menjadi peneliti di BRIN, silakan bisa bekerja di luar termasuk di NGO riset dan inovasi. Nah, ini sedang dalam tahap diskusi dengan Mas Menteri Nadiem. Nanti kita juga akan kirim ini peneliti-peneliti yang sudah selesai di BRIN untuk didorong menjadi dosen di perguruan tinggi. Usianya antara 40 sampai 50 tahun. Jadi dengan demikian nanti akan ada kesinambungan di dalam program itu. Nah, ujung-ujungnya di bawah itu kita akan mendorong supaya mereka juga peneliti, ada yang mau bergerak tidak seluruhnya di bidang penelitian tapi juga bidang industri atau entrepreneur dan sebagainya. Ini adalah peluang yang menurut saya masih bisa dimanfaatkan, termasuk teman-teman di NGO yang ingin memperkuat kapasitas SDM-nya. Selain itu, BRIN juga membangun infrastruktur strategis ya, yang tersebar di Indonesia, dan ini yang penting adalah semua fasilitas ini adalah open infrastructure, infrastruktur yang terbuka, yang bisa dimanfaatkan oleh semua pihak, aktor riset dan inovasi di Indonesia, termasuk teman-teman dari NGO. Tidak ada yang khusus disediakan untuk BRIN. Jadi untuk BRIN, staf BRIN pun harus berkompetisi untuk bisa mendapatkan pendanaan sekaligus akses terhadap fasilitas yang ada. Tapi yang jelas, manakala kita bicara infrastruktur riset BRIN, berarti ini adalah bicara nasional, bukan hanya untuk melayani teman-teman yang ada di dalam BRIN. Jadi misalnya saat ini adalah pada hari ini adalah jadwal terakhir untuk mengirimkan proposal pusat kolaborasi riset yang dikirim oleh perguruan tinggi. Jadi intinya dosen perguruan tinggi bersama dengan peneliti BRIN dan teman-teman termasuk di NGO itu mengajukan pusat kolaborasi riset yang akan kita danai sampai dengan 7 tahun dengan pendanaan per tahun kurang lebih 1,5 miliar maksimal, 1 sampai 1,5 miliar selama 7 tahun dan bisa diperpanjang atau mengajukan kembali. Jadi saya kira ini adalah peluang yang juga harus teman-teman manfaatkan. Nah, ini yang penting lagi adalah khususnya di bidang kelautan. Sekarang di BRIN ada Direktorat Armada Kapal Riset atau National Fleet Management Unit. Jadi saat ini yang aktif ada 5 yang di atas ini, dan kita sedang menanti hibah atau yang berpindah dari KKP, ada 1 kapal lagi. Kemudian saat ini kita sedang membangun kapal riset baru tahun 2024, panjangnya 80 meter, bisa melakukan ekspedisi sampai dengan kedalaman 11.000 meter. Nah, ini kita siapkan, ada namanya adalah hari layar atau sailing days. Teman-teman, semua aktor riset dan inovasi bisa mengajukan aplikasi untuk kegiatan hari layar. Artinya apa? Kalau teman-teman nanti terpilih, maka teman-teman akan mendapatkan fasilitas untuk melakukan ekspedisi di kapal riset BRIN antara 10 sampai 20 hari yang dibiayai oleh BRIN. Jadi tinggal masuk di dalam kapal dan
melakukan aktivitas ekspedisi. Sebagai informasi, biaya operasional kapal riset yang dikelola BRIN adalah 200 juta per hari. Jadi bisa dibayangkan berapa biaya yang akan dikeluarkan kalau ini harus dikeluarkan oleh teman-teman. Nah, untuk itu kita siapkan ada 300 hari layar, dan ini teman-teman bisa ngelamar kapan saja sepanjang tahun. Jadi habis ini nanti ngelamar untuk layar tahun ini, bahkan tahun depan, bahkan tahun 2024 bisa dilakukan saat ini. Dan ini sudah beberapa teman perguruan tinggi yang sudah mendapatkan ini. Selain itu, selain hari layar, ada juga namanya hibah ekspedisi. Jadi yang itu memungkinkan bekerja sama dengan BRIN, teman-teman bisa melakukan eksplorasi dan ekspedisi, baik di darat maupun di laut. Jadi saya kira ini adalah satu komitmen yang perlu teman-teman juga manfaatkan. Saya kira itu Pak Wayan sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan dampak di dalam upaya penguatan riset dan inovasi yang dilakukan oleh teman-teman NGO di Indonesia. Kami di BRIN siap bekerja sama. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa, Prof. Oki. Saya pikir saya dan teman-teman dan juga peserta yang hadir di room ini terpesona ini. Luar biasa program-program variasi berbagai jenis program yang ditawarkan tadi. Dan saya pikir karena audiens kita kali ini sebagian besar mahasiswa, nanti kayaknya dugaan saya akan banyak pertanyaan ini. Karena peluangnya banyak. Atau yang ada yang mau S2, S3, ada program postdoc lagi itu. Nah, kalau ini saya juga tertarik, Prof. Mau postdoc di BRIN. Kemudian ada lagi sampai itu hari layar itu. Visiting scientist saja. Betul, betul visiting. Kemudian yang perahu kapal-kapal itu juga menarik itu. Kayaknya akan banyak itu peminat itu. Tapi yang mabuk laut jangan gitu. Nanti berlayar 7 hari nanti. Oke, luar biasa. Nah, Prof. Oki tadi menekankan peran NGO dalam pengembangan penelitian di Indonesia, itu peluangnya luar biasa. Nah, terkait dengan kelemahan yang kita miliki itu bisa disiasati dengan kerjasama antara NGO dengan pemerintah yang ada peluang riset untuk joint lab dan seterusnya. Teman-teman yang sudah memiliki pertanyaan, tolong disimpan saja dulu atau diketik dulu atau ditulis, nanti kita diajukan pada saat acara diskusi. Terima kasih Prof. Oki tentang paparannya. Selanjutnya kita bergerak dulu ke acara. Oke, teman-teman IT tolong dibantu suara-suara yang nyelonong untuk diamankan dulu biar kita tidak terganggu. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada paparan dari Dr. Resi Kristiana. Beliau adalah chairman dari Mero Foundation. Dalam waktu 15 menit, Resi akan menyampaikan informasi tentang gambaran umum mengenai program riset, program pengembangan masyarakat yang dilakukan di Mero. Dr. Resi sudah siap dengan slide-nya? Oke, silakan. Ya, baik Pak Wayan, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi yang terhormat untuk tim dari Mero Foundation. Ada Bapak Dr. Pras, Bapak Dr. Wayan, dan Ibu Dr. Nikade Dita Cahyani, dan juga Prof. Oki, selaku dari salah satu kepala OR di BRIN. Dan juga saya ucapkan terima kasih atas kedatangan Pak Syaiful, nama bekennya Pak Dr. Ipul dari Indonesia Timur yang berkontribusi banyak untuk mengundang beberapa teman rekan dari Indonesia Timur. Dan saya juga sambut untuk beberapa rekan-rekan dosen, mahasiswa, peneliti, dan praktisi dari seluruh Indonesia. Ada dari Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Makassar, Madura, Papua, dan masih banyak lagi. Saya lihat cukup banyak peserta yang hadir dan cukup antusias untuk ikut acara pada hari ini. Jadi saya ucapkan selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Dan izinkan saya untuk share screen mengenai Mero Foundation. Sebelumnya tadi paparan dari Prof. Oki juga cukup menarik ya, jadi saya berpikir apa saya pindah untuk mendaftar postdoc. Ya, ini hanya bercanda ya, Prof. Ya, izinkan saya pagi hari ini untuk memaparkan mengenai Mero Foundation. Mungkin sebagian besar adik para mahasiswa juga sudah tahu secara langsung karena banyak yang sudah berkunjung dan juga hadir di Mero. Namun saya izin memaparkan juga lebih banyak lagi mengenai apa itu Mero Foundation, sasaran dan tujuan ke depannya kami ada di Indonesia sebagai NGO untuk memperkuat edukasi dan riset. Ya, ini adalah outline, yaitu yang pertama tentang pengenalan Mero Foundation, kemudian program riset berjalan dan fasilitas laboratorium, kemudian program local development. Yang pertama, langsung saja kita masuk ke pengenalan Mero Foundation yang tadi sudah sempat banyak dikupas oleh Pak Pras dan juga Pak Wayan. Jadi, di sini Mero Foundation itu berdiri di tahun 2020. Jadi tepatnya adalah bidang edukasi dan riset kelautan. Ini fotonya sedikit, mungkin Bapak Ibu tadi yang baru hadir tidak bisa mengulas Mero dari awal. Di sini kita bisa mengenal lebih dekat ya. Kemudian Mero Foundation menyediakan sarana dan prasarana laboratorium untuk mahasiswa, dosen, peneliti, maupun praktisi maupun industri yang memerlukan peralatan yang kami punya. Oleh sebab itu, di sini program peningkatan kapasitas serta program pengembangan masyarakat telah diinisiasi dan juga dibuat oleh Mero Foundation mulai dari tahun 2020. Jadi kami masih berusia, mungkin kalau manusia masih bayi ya, jadi masih meng-create, membuat secara dasar. Selanjutnya untuk habitat di Mero Foundation itu sendiri bisa dilihat ya, jadi dari depan Mero itu adalah langsung laut, dan di belakang Mero itu adalah gunung. Sehingga sedimen yang ada di hamparan depan Mero Foundation ini berwarna hitam, dan di sini dilimpahi dengan berbagai macam keanekaragaman, biodiversitas yang sangat tinggi dari biota laut, ikan, marine invertebrata, spons koral, dan juga algae, dan lain sebagainya. Dan kemudian kita juga mendukung program edukasi dengan masyarakat setempat seperti di gambar ini dengan program kebersihan lingkungan, plastik, dan juga mengedukasi anak-anak lokal. Nah, apa sih tujuan dari Mero Foundation itu? Secara jangka pendek, kami melaksanakan kontribusi menyediakan tempat penelitian bagi mahasiswa, dosen, maupun peneliti, dan juga membangun edukasi bagi generasi muda, baik lokal maupun nasional. Kemudian secara jangka panjang, seperti yang tadi sudah dipaparkan juga oleh Profesor Oki, kami turut mendukung menjadi pusat riset dan edukasi kelautan berbasis konservasi yang ramah lingkungan. Kemudian menciptakan generasi muda yang akan mengoptimalkan sumber daya alam laut sebagai kekayaan intelektual dan kekayaan bangsa Indonesia. Kemudian ini berbagai key action yang mulai kita bangun dan yang sudah kita lakukan dari tahun 2020, yaitu mendirikan gedung, pengurusan legalitas yang akhirnya kita berhasil terbit di tanggal 19 Juni 2020, kemudian menyediakan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, kemudian menciptakan sistem manajemen dan juga pelatihan SDM. Selanjutnya di 2021 kita mulai membangun kolaborasi dan memperkenalkan pada masyarakat luas, kemudian menjadi alternatif tempat magang dan penelitian, kemudian membangun edukasi masyarakat lokal dan nasional. Selanjutnya di 2022 kita mulai banyak melakukan riset mandiri, kemudian ada sedikit layanan jasa analisis dari berbagai peralatan yang dimiliki Mero, menjadi pusat rujukan penelitian. Dan juga di tahun berjalan ini kita terus mengembangkan substansi penelitian yang terkait dengan Mero Foundation. Kemudian ini adalah roadmap Mero Foundation sampai 2024.
tadi 2021, 2022, kemudian kita mencoba akan sertifikasi laboratorium, kemudian meningkatkan layanan uji, magang kampus, dan juga kolaborasi. Oleh sebab itu, kami di sini sangat membuka banyak kolaborasi ya. Ini adalah awal-awal kolaborator yang turut membantu Mero di awal pendirian. Jadi ada beberapa orang yang turut menyumbang dari segi SDM, di mana mereka membagi SDM-nya untuk melatih para laboran yang ada di Mero untuk mengerjakan berbagai macam riset. Dan juga kita sudah melakukan 3-in-1 program di Universitas Brawijaya juga. Saya ucapkan selamat datang juga dari Universitas Brawijaya. Nah, kemudian masuk ke yang kedua, yaitu program riset berjalan dan fasilitas laboratorium. Apa saja? Jadi, di 2022 ini, Mero pertama kali mendapatkan hibah pendanaan penelitian dari Torrey Grant mengenai Assessment of Biological Activity yang berpotensi sebagai drug discovery untuk MDR pathogens. Kemudian, yang baru saja kami terima adalah joint research dengan BRIN, pendanaan dari Jepang, itu potensi dari mikroba laut itu sebagai anti malaria. Nah, kemudian ini beberapa list yang dari universitas yang sudah melakukan PKL, skripsi maupun magang. Mungkin belum semuanya, tetapi ini ada dari UGM, Undip, kemudian Pendidikan Ganesha, Brawijaya, Udayana, dan Unhas, jadi yang melaksanakan tesis. Kemudian ini adalah aktivitas penelitian. Jadi beberapa mahasiswa ini mendapat kesempatan untuk turut mengerjakan proyek Mero maupun proyek mereka sendiri. Jadi mereka dapat datang untuk melakukan proyek mereka sendiri seperti pengamatan morfologi, mikrobiologi, SEM, dan juga kegiatan lain. Karena kita berada di Bali, tentunya ini juga menarik ya. Kita bisa belajar banyak hal tentang budaya yang ada di Bali. Dan ini adalah hasil-hasil penelitian dari anak-anak dan juga dari para peneliti seperti hard coral, algae, kemudian bryozoa, ini dari SEM, kemudian radula dari nudibranch, silika, dan juga spons, di mana biota-biota ini tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, sehingga kita membutuhkan SEM, scanning electron microscope, karena ukurannya ada yang sampai nano ya, gitu. Selanjutnya, selain morfologi, mereka juga belajar tentang chemical, tentang kimia, yang juga dibimbing oleh Pak Wayan, selaku dosen dari kimia dari Undiksa, di mana di Mero kita sudah bisa melakukan ekstraksi secara massal. Di sini inkubator, shakernya itu cukup besar untuk dilakukan ekstraksi, sehingga bisa mempersingkat waktu. Kemudian mereka juga langsung bisa melakukan pengeringan dengan proses yang cepat. Kemudian kami juga melakukan database dari koleksi bakteri laut yang kita dapatkan di Mero Foundation, sehingga bakteri-bakteri ini tetap bisa terjaga apabila nanti dibutuhkan sebagai sumber uji untuk anti malaria maupun enzim, pigmen, kosmetik, dan sebagainya, itu juga bisa digunakan. Jadi seperti tadi yang disampaikan Pak Pras di awal, kalau Mero sangat membuka dengan kolaborasi, jadi apa saja mengenai penelitian dan kita bisa melakukan, jadi kita akan terbuka saja. Selanjutnya juga database keanekaragaman biota laut, jadi berbagai macam foto, identifikasi, kita melakukan list, karena banyak di antara organisme ini itu belum terdata dengan baik. Oke, kemudian future prospect yang kami harapkan mengenai adanya Mero di Indonesia, bagaimana kita bisa mengembangkan terus penelitian di bidang farmasi,
seperti yang dapat kita lihat berbagai macam potensi yang sudah ditemukan dengan penelitian terdahulu, senyawa-senyawa kimia dari laut itu memiliki potensi anti diabetes, anti tumor, dan juga antibakteri, dan juga anti mikroba yang lainnya. Selanjutnya juga di bidang genetika molekuler, di mana penelitian mengenai marine plastik atau plastik yang terakumulasi di laut ini juga menjadi menarik dan menjadi cita-cita kami juga untuk menyelesaikan masalah plastik. Ya, jadi seperti bisa diketahui di sini ya, Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan mahasiswa, plastik juga menjadi masalah yang terus meningkat dan terjadi mulai dari agriculture, kemudian dari otomotif, dan juga sampah rumah tangga, elektronik, maupun plastik ini menyumbang besar dan semuanya terakumulasi di laut. Sehingga kemungkinan besar sampah ini juga akan terdeposit di sedimen. Di sedimen maupun ada yang hingga masuk ke dalam biota laut. Sehingga kami menganalisis mungkin di sedimen ini juga ada bakteri yang berpotensi, bakteri ataupun mikroba yang lain yang berpotensi sebagai calon obat maupun mikroba yang mampu mendegradasi plastik. Sehingga ini juga kami undang untuk Bapak Ibu bisa mengembangkan penelitian ini. Selanjutnya, selain itu juga ada konservasi laut. Ini adalah foto-foto ketika kami menyelam di mana banyak organisme laut, beberapa mereka terjerat oleh jaring, sehingga mereka tidak dapat melepaskan diri hingga akhirnya mati. Sehingga konservasi ini juga menjadi suatu hal yang penting ya di kawasan ini. Dan juga edukasi mengenai pengolahan sampah plastik. Di sini kami mulai dari anak-anak kecil, bagaimana mereka bisa berkarya, membuat poster dari plastik dan berkarya tanpa batas. Ya, itu adalah seputar harapan dan mimpi kami ke depan. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah fasilitas laboratorium. Jadi di sini ada kamera area, mikrobiologi, DNA ekstraksi PCR, chemical room, SEM, dan yang paling baru nanti ada NGS, yang saat ini sedang di setup. Kami sudah mendapatkan alatnya, tetapi kami masih proses pengurusan dalam pengiriman ke Indonesia. Ya, itu kemudian yang terakhir adalah penelitian yang ada di Mero Foundation yang sudah tadi saya ungkap di depan. Jadi di sini kita ada aktivitas antibakteri dari mikroba, DNA barcoding, kemudian ekstraksi senyawa, dan juga topik penelitian lain yang relevan sesuai dengan kapasitas laboratorium Mero, kami sangat menunggu. Selain itu, seperti juga yang disampaikan oleh Prof. Oki mengenai apabila ada mengenai hukum-hukum kelautan ataupun pemberdayaan masyarakat, itu juga tidak menutup kemungkinan untuk dapat kita kerjakan bersama-sama. Selain itu, ini adalah jasa layanan laboratorium, yaitu mikrobiologi, kimia, molekuler, morfologi, dan juga SEM. Kemudian setelah riset, di sini saya juga paparkan mengenai local development ya, di mana local development ini adalah suatu hal yang juga tidak bisa kita kesampingkan karena merekalah nanti generasi penerus selanjutnya yang akan meneruskan apa yang sudah kita lakukan. Sehingga sedari dini Mero juga berkomitmen untuk mendidik mereka melalui Sunday Class yang rutin sekali dilakukan oleh tim atau mbak-mbak yang ada di Mero, mereka mengajar maupun anak PKL, mereka juga kami ikutkan untuk mengajar anak-anak ini, dari bahasa Inggris maupun pengenalan tentang laut setiap hari minggunya. Jadi kurang lebih ada 60 anak yang turut bergabung. Kemudian kita juga mencoba mengajak mereka juga untuk sadar tentang sampah plastik, di mana sebelum melakukan kegiatan kita kolek sampah bersama, sehingga kolek sampah itu
pekerjaan yang fun, bukan pekerjaan yang tidak disenangi begitu. Jadi di situ mereka sangat antusias, bahkan sampai memilah anak-anak ini. Selanjutnya, untuk mengembangkan program ini, karena sudah kita lakukan di lokal, kita juga mengundang di Bali. Kita mulai sekarang ini di Bali, yaitu Discover Marine Science Up Close. Jadi program ini adalah sebenarnya by request, kemudian kita membuka untuk SMA hingga mahasiswa untuk bisa bergabung, di mana kegiatan edukasi kepada generasi muda mengenai potensi kelautan Indonesia dan juga kegiatan laboratorium dengan melakukan pengamatan morfologi menggunakan SEM. Sehingga teknologi yang ada ini bukan menjadi teknologi yang menyeramkan, tetapi mereka bisa lebih dekat dan bisa lebih mengenal lebih jauh bahwasanya ini adalah alat untuk mendeteksi untuk para siswa ya. Kemudian juga ada STEM for Fun, seperti yang saya sampaikan tadi juga. Jadi mereka memandang ini adalah menyenangkan gitu. Selanjutnya ya ini adalah program yang kemarin sudah berlalu dari US Embassy. Mereka datang selama 10 hari di Mero dan mereka melakukan sertifikasi diving, kemudian belajar di lab, kemudian diskusi, kemudian belajar mengenai kelautan. Dan kegiatan lainnya, kita juga mencoba mensupport sekolah di sekitar Mero, bagaimana mereka juga bisa memanfaatkan laboratorium yang kita punya, dan kemudian kegiatan by request, dan juga pemberdayaan masyarakat ya. Jadi ada banyak nelayan juga di situ, bagaimana kita bisa mengadakan pelatihan untuk meningkatkan skill masyarakat, terlebih nelayan, dalam melakukan penangkapan ikan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk mengenai Mero Foundation. Selebihnya kami tunggu semuanya di Mero Foundation. Saya kembalikan ke Pak Wayan. Ya, terima kasih Pak Wayan. Oke, terima kasih Resi atas paparannya. Saya pikir itu sudah lengkap banget. Pak Wayan masih di mute sepertinya. Ya, saya pikir itu sudah lengkap banget apa yang dipaparkan suaranya oleh Dr. belum Resi. terdengar Pak Wayan. Oke. Sudah terdengar Mbak Resi? Terdengar ya? Sudah ya. Oke. Ya, saya hanya mencermati satu saja. Itu fotonya labnya Mero masih foto yang lama itu. Lab utama kita memang itu tahun lalu seperti itu. Nah sekarang di sampingnya persis itu sudah ada satu bangunan besar lagi, laboratorium untuk kimia, untuk laboratorium mikroplastik, untuk akuarium, lab khusus untuk jamur dan bakteri beda-beda. Nah kawan-kawan kalau ingin mengetahui gedung, bangunan, dan aktivitas Mero, bisa lebih baik langsung cek Instagram Mero Foundation IDN, kemudian fanpage dan Facebook Mero Foundation. Di sana informasinya diupdate secara berkala, sehingga foto, saya jamin tidak ada foto lawas di sana, pasti foto terbaru terkini. Oke, terima kasih Resi. Nah, untuk memberikan jeda sedikit biar informasinya nggak padat banget tentang riset, sekarang tiba waktunya kita quiz dan door prize. Para ladies Mero, apa sudah siap untuk memandu? Sudah Pak Wayan. Oke, silakan saya serahkan ke kalian. Ini duo Mero yang segar-segar akan memandu untuk quiz dan door prize 5 menit ya. Siap Pak. Halo Bapak Ibu dan hadirin peserta webinar series Mero Foundation Information Day. Di sesi kali ini bersama saya Gila dan juga rekan saya Risma. Untuk menambah semangat Bapak Ibu dan hadirin mengikuti kegiatan hari ini, untuk itu kami mengadakan sesi door prize. Di mana sesi door prize ini kami akan mencari 2 orang pemenang beruntung yang berhak mendapatkan hadiah menarik dari Mero Foundation. Pemenang beruntung ini akan kami undi secara acak berdasarkan peserta yang telah melakukan registrasi sebelumnya. Untuk itu kepada admin dimohon untuk bisa menampilkan spin wheels. Baiklah. Sebelum kami putarkan spin wheels-nya, dimohon kepada Bapak, Ibu, dan hadirin untuk bisa berdoa terlebih dahulu agar namanya bisa menjadi pemenang hari ini. Baiklah, langsung saja kita putar di 3, 2, 1.
pemenang pertama. Pemenang pertama jatuh kepada Emmanuel Gadang. Kami ucapkan selamat kepada Emmanuel Gadang. Baiklah, langsung saja. Untuk pemenang kedua, kita putar spin of wheels-nya. Siapakah pemenang kedua di door prize kali ini? Selamat kepada Rizky Pramudia. Nah, kedua pemenang beruntung ini akan kami hubungi secara langsung setelah acara berakhir. Kepada Bapak, Ibu, dan hadirin yang belum memenangkan sesi door prize kali ini, dimohon untuk tidak berkecil hati. Karena Mero Foundation masih akan melakukan webinar series lainnya dan juga akan ada sesi-sesi door prize lainnya. Untuk itu, dimohon kepada peserta untuk selalu mengikuti sosial media Mero Foundation untuk mendapatkan update terbaru kegiatan-kegiatan kami. Karena sesi door prize kali ini sudah selesai, kami ucapkan terima kasih dan juga kami ucapkan selamat kepada kedua pemenang beruntung tadi. Dan saya Dila dan juga rekan saya Risma, kami undur diri. Terima kasih, kami kembalikan ke moderator. Terima kasih Dila dan Risma. Sayang sekali nama saya nggak muncul tadi. Tapi oke lah, selamat untuk Emmanuel Gadang dan Rizky Pramudia. Ditunggu nanti dihubungi oleh duo Darah Cantik Mero. Oke kawan-kawan, kita lanjut acara berikutnya. Pemaparan singkat dari Dita Cahyani PhD. Beliau akan menyampaikan tentang gambaran umum bagaimana teknis menjalin kerjasama dengan Mero untuk kegiatan riset, edukasi, dan termasuk pelayanan. Oke, untuk Kak Dita sudah ready dengan Sudah, slide? Pak Wayan. Oke, silakan. Terima kasih. Saya share dulu. Mudah-mudahan sudah kelihatan, Gih. Ya, sudah. Oke. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Nama saya Dita Cahyani, saya seorang peneliti di Mero Foundation, dan saat ini kebetulan baru saja diterima menjadi tenaga pengajar di Departemen Biologi Fakultas Sains dan Matematika Undip. Baik, hari ini sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Resi selaku Chairwoman Mero tentang apa yang bisa dikerjakan atau bisa dilakukan di Mero. Tapi untuk ini saya akan sedikit lebih memperjelas apa saja kalau misalnya melakukan model riset tertentu, apa saja yang harus disiapkan, kemudian atau apa yang bisa dilakukan. Tapi nanti untuk masalah paperwork, saya tidak akan detail di sini, nanti bisa dikirimkan email kepada kami, jadi kami bisa memproses selanjutnya. Tidak akan, paperwork-nya nggak akan banyak, jadi hanya misalnya proposal atau sedikit tentang abstrak dari kegiatan atau riset yang ingin dilakukan. Baik, kemudian sebentar dulu. Oke. Sebagai sebuah organisasi riset, Mero Foundation berkeinginan untuk mengembangkan penelitian, termasuk juga penguatan masyarakat lokal dengan mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk juga universitas serta lembaga penelitian, baik swasta maupun pemerintah. Nah, kami membuka kesempatan seluas-luasnya kepada para peneliti, dosen, dan juga mahasiswa. Tidak hanya itu, juga kepada guru, murid, serta masyarakat umum yang berminat melakukan penelitian atau sekedar belajar tentang biodiversitas laut, atau juga konservasi, atau bagaimana memulai atau melakukan sebuah penelitian. Jadi, seperti tadi disampaikan juga oleh Pak Pras, tidak selalu atau tidak harus melakukan penelitian untuk datang ke Mero, main saja ke Mero juga boleh, atau bertanya tentang misalnya kegiatan-kegiatan lain, dan sebetulnya yang sedang kami usahakan adalah melakukan kontak dengan guru-guru biologi di Bali dulu mungkin ya. Jadi jika mereka ingin melihat beberapa peralatan yang kami miliki, atau mungkin melihat scanning elektron mikroskop, jadi bisa melakukan kerjasama kecil dengan kami untuk bisa melakukan field work ke Mero. Kemudian
ini adalah jenis-jenis riset, fasilitas yang kami miliki. Jadi ada scanning elektron mikroskop, kemudian ada laboratorium untuk kimia. Sebenarnya saat ini kebanyakan untuk melakukan ekstraksi dari hasil uji antibakteri, kemudian melakukan penelitian tentang mikrobia, fungi, dan molekuler. Untuk molekuler, kebetulan saya salah satu penelitinya, jadi kami mulai expand dari melakukan PCR base, kemudian akan sudah mencoba sih sebenarnya sekarang ini untuk melakukan next generation sequencing, microbiome, DNA lingkungan atau eDNA, kemudian juga DNA metabarcoding. Itu fasilitas yang dimiliki. Memang riset saat ini di Mero itu lebih banyak kepada potensi antibakteri dari marine organisme, kemudian kami juga sedang berpikir tentang marine sedimen, tapi tidak menutup kemungkinan jika Bapak Ibu, rekan-rekan semua tertarik untuk melakukan riset yang lebih ekologi, jadi misalnya marine ekologi, underwater fotografi, atau coral assessment. Kami ada Pak Pras, ada Pak Ipul di sini, dan tentunya ada banyak lagi teman-teman lain yang bisa membantu untuk melakukan riset tersebut. Nah, saat ini ada beberapa jenis penelitian yang sudah dilakukan di Mero dan kami tawarkan. Jadi ini mulai dari intensif, jadi magang, kemudian ada PKL. Jadi saya baru tahu ternyata ini dua hal yang berbeda. Dulu kami nyebutnya semuanya magang, tapi nanti ada magang, ada PKL, kemudian ada program MBKM, kemudian bagi teman-teman yang melakukan skripsi, tesis, disertasi, ini juga dipersilahkan. Kemudian penelitian, dosen, tidak hanya dosen, tetapi peneliti dari BRIN misalnya, atau dari organisasi lain, ini juga kami buka kesempatannya. Kemudian kerjasama penelitian dengan dana hibah. Ada banyak sekali skema, baik dari kampus, sekarang juga dari BRIN, ada banyak skema kerjasama. Jadi ini juga kami sangat membuka kesempatan dan kami sangat ingin menjadi bagian dari tim penelitinya. Kemudian yang terakhir adalah pengabdian masyarakat, karena kami ada di bagian di daerah Bali yang dengan kegiatan masyarakatnya cukup unik, ada nelayan, kemudian juga ada yang masih mengerjakan ladang, jadi kemudian merupakan salah satu pusat pariwisata juga. Jadi jika ingin mengadakan pengabdian masyarakat dengan berbagai model, tidak hanya sains tetapi juga sosial, kami sangat welcome kepada model-model pengabdian masyarakat seperti itu. Sedikit tentang kegiatan magang atau intensif. Kegiatan pertama ini adalah magang mahasiswa dan umumnya kepada mahasiswa yang masih belajar. Jadi tidak harus ada spesifik judul, tapi juga boleh ada spesifik judul. Kenapa tidak ada ketentuan yang pasti? Karena kami menyesuaikan dengan masing-masing kampus. Jika kampus menginginkan mahasiswa yang magang memiliki sebuah fokus tertentu, misalnya belajar melakukan ekstraksi atau belajar melakukan inokulasi bakteri, jadi itu bisa ditawarkan, jadi bisa diajukan. Nanti kami sesuaikan dengan apa yang ada di lab kami, nanti kita akan sesuaikan dengan adik-adik mahasiswa. Kemudian waktu. Nah, ini juga kegiatan magang itu ternyata juga banyak modelnya. Jadi ada yang punya waktu sebulan, ada yang punya waktu lebih dari itu atau kurang dari itu. Untuk itu yang kami ingin pastikan adalah jika ada teman-teman, adik-adik yang tertarik untuk magang, silakan berkoordinasi dulu dengan kampus, pastikan ada syarat yang harus diikuti, kemudian koordinasi dengan kita.
Nah, karena kita juga akan membutuhkan surat pengantar dari kampus. Jadi adik-adik ini benar di semester tertentu yang sudah diperbolehkan magang, kemudian apa harapannya, kemudian nanti baru kita lanjutkan dengan apa yang bisa dilakukan di Mero. Jadi jenis kegiatannya tentunya ada teknik laboratorium, kami tadi ada beberapa kegiatan berbeda, jadi kultur bakteri, tes antibakteri, molekuler, basic molekuler, kimia, SEM, itu semua bisa dijadikan topik untuk magang atau intensif. Saya lihat di sini banyak sekali teman-teman yang dulu magang juga hadir di sini, jadi mudah-mudahan bisa memberitahukan, jadi menyebarkan kepada teman-teman yang lain yang tertarik bagaimana kondisinya di sini dan apa yang bisa dilakukan di Mero. Kemudian PKL. Nah, ini dia. PKL itu lebih panjang ya umumnya. Itu waktunya mungkin sekitar 3 bulan atau mungkin lebih dari itu. Ini juga sama, tergantung pada kampus. Yang kita harapkan adalah sebuah proposal kecil dari teman-teman yang mau mengerjakan PKL untuk diberikan kepada kita sehingga kita bisa baca dan kita bisa samakan. Kenapa kita butuh itu? Pertama, karena kadang-kadang tidak semua bahan atau mesin yang diperlukan untuk melakukan PKL itu mungkin kita bisa sediakan. Jadi nanti kita bisa buatkan sistemnya. Misalnya dikerjakan dulu di kampus, kemudian ada step yang tidak bisa dilakukan di situ, kemudian datang ke Mero untuk melanjutkannya. Misalnya sudah bisa diekstrak di luar tapi tidak bisa difoto dengan SEM. Jadi hasil itu dibawa ke Mero. Jadi model-model seperti ini masih sangat terbuka. Foto ini adalah fotonya Pak Wayan dengan 4 orang mahasiswa dari Undiksa yang melakukan PKL untuk ekstraksi senyawa. Jadi teman-teman di sini sebenarnya udah lama banget ya, 3 bulan atau 4 bulan. Saking lamanya, kadang-kadang itu kami juga suka minta bantuan sama teman-teman untuk ngerjain yang lain. Jadi selain pokok dari pekerjaan atau fokus PKL-nya, teman-teman ini juga dapat sedikit tambahan skill gitu, mengerjakan beberapa pekerjaan laboratorium yang lain. Itu yang ditawarkan. Jadi sekali lagi intensif itu nanti lebih pendek waktunya, PKL mungkin lebih panjang, kemudian nanti biasanya kami juga memastikan berapa SKS yang akan diberikan kepada teman-teman dan bagaimana cara penilaiannya. Itu juga. Kami punya standar penilaian sendiri di lab, tapi kalau kampus mengharapkan ada tambahan dari standar penilaian itu nanti bisa disesuaikan juga. Kemudian MBKM. Nah, ini mungkin lebih kompleks sedikit karena ada 2 sistem. Ada yang sudah punya MBKM di kampus tetapi kemudian menambahkannya dengan melakukan kerjasama dengan Mero, atau jika ada kesempatan untuk memulai dari awal mengajukan MBKM, itu juga kami dengan senang hati bisa menjadi partner atau institusi di luar kampus. Nah, kalau modelnya sudah ada mata kuliah atau kurikulum yang sesuai, kita bisa adjust, kita bisa kita bisa sesuaikan dengan apa yang dimiliki Mero. Transfer nilai berapa banyak SKS itu juga bisa dibicarakan. Jadi kalau misalnya sudah ada program MBKM-nya, itu kan biasanya sudah tahu ada berapa bulan, kemudian anak ini bisa melakukannya misalnya 1 semester dengan 20 SKS, isinya ABCD. Itu nanti akan kita diskusikan SKS mata kuliah mana saja yang nanti bisa diberikan nilai lewat MBKM. Tapi jika dimulai dari awal, sebelum kampus mengajukan, itu kami juga bisa membantu membuatkan kurikulumnya sendiri. Misalnya kampus tidak punya kurikulum ekoturism, tapi anak-anak mau belajar tentang ekoturism, kita bisa buatkan. Nanti
ada pengajarnya, ada beberapa list kita bisa support dengan kami yang ada di sini, tapi juga mungkin beberapa partner kami di luar negeri. Itu juga bisa jadi pembicara tamu, dosen tamu yang bisa memberikan tambahan pengetahuan buat teman-teman yang nanti pergi MBKM. Materi yang ditawarkan, yang menarik ini sebenarnya materi yang ditawarkan. Kami sebenarnya itu kalau tahu MBKM jam 6 bulan atau 4 bulan gitu, bukan hanya lab. Kami berharap nanti akan termasuk dengan local development juga. Jadi membantu mengajar anak-anak di Sunday class, kemudian membantu beach cleaning, dan juga pengetahuan manajerial tentang yayasan dan laboratorium. Jadi ini adalah hal-hal yang kami ingin tambahkan pada kurikulum MBKM jika teman-teman melakukannya di Mero. Saat ini ada 2 mahasiswa UNUD, Universitas Udayana, dari biologi, MIPA biologi yang sedang melakukan MBKM. Jadi mereka mendapatkan semua pengetahuan tentang laboratorium, mereka juga ditemani oleh Risma untuk ngerjain local development dan juga sedikit tentang manajemen yayasan. Jadi itu yang bisa diberikan. Kemudian, nah ini skripsi, tesis, disertasi. Mana saja kami membuka kesempatan. Kami sangat menyambut baik adik-adik, teman-teman mahasiswa yang akan atau ingin melakukan skripsinya, magister tesisnya, atau doktoral disertasinya di Mero. Kenapa memilih Mero? Sebenarnya alasannya banyak, misalnya seperti tadi ada satu alat yang nggak ada, atau saya cuma pengen ngerjain skripsi di luar kampus, jadi lebih rileks. Monggo, silahkan. Itu juga kami bisa bantu fasilitasi. Saat ini ada satu mahasiswa ya kalau nggak salah yang sedang skripsi di Mero dari Brawijaya. Dulu sudah intern di sini, kemudian tertarik dan kemudian balik lagi untuk melakukan skripsi. Jadi sama. Prosesnya, prosedurnya sama, jadi mengajukan proposal yang ingin dilakukan, kemudian kami akan adjust, ada satu lagi yang tesis juga dari Unhas, saya lupa. Jadi kita adjust, ini yang kami bisa fasilitasi, ini yang tidak, mana yang bisa dilakukan di kampus masing-masing, mana yang bisa dilakukan di Mero. Nanti itu pembicaraan awalnya ketika oke, baru kemudian ada beberapa surat pengantar dari kampus dan penerimaan dari Mero, lalu kemudian membicarakan waktu. Jadi kita buat simple, jangan buat susah, yang penting teman-teman bisa melakukan risetnya dengan segera. Sekali lagi fasilitasnya akan terus kami update, karena mungkin ada penambahan alat nanti di kemudian hari atau penambahan skill. Karena sekarang kami juga sedang bekerja sama berusaha untuk belajar tentang mikroplastik assessment pada ikan dan pada sedimen. Jadi siapa tahu itu berhasil, kita akan buka lagi bagian mikroplastik. Jadi tidak hanya mikrobianya saja. Untuk disertasi juga sama, kami belum pernah menerima yang melakukan disertasi, tapi jika tertarik bisa mengajukan permohonan untuk melakukan disertasi. Nah, ini yang ingin saya tekankan. Kami tidak hanya menerima mahasiswa, tapi dengan senang hati kami menerima dosen dan para peneliti. Yang kami bayangkan jika ada dosen atau peneliti yang kalau tadi Prof. Oki nawarinnya postdoc di BRIN, mungkin bisa setengah waktunya pergi di Mero, boleh juga tuh. Jadi kenapa? Karena ini akan membantu kami untuk memberikan kami pengetahuan baru. Kalau teman-teman dosen, peneliti, ini kan sudah jadi ya, sudah punya risetnya sendiri, ekspertisnya sendiri. Jadi kalau nyampe di Mero, kami nih yang bakal belajar banyak. Jadi dengan teman-teman, Bapak Ibu bisa melakukan disertasinya atau riset
penelitian lainnya di Mero akan membantu adik-adik yang sedang berada di Mero untuk dapat skill dan pengetahuan baru. Jadi kebalik ya, bukan dibantu untuk dibimbing, tapi juga bisa membantu kami dan membimbing kami. Itu yang kami buka. Boleh riset yang sudah dimiliki, atau nanti tentunya boleh sistem kerjasama hibah. Jadi kalau yang ini tadi juga ada banyak sekali kesempatan untuk hibah atau kerjasama, juga dari kampus sepertinya juga banyak, dan dari luar kampus juga banyak. Jadi sekali lagi kami dengan senang hati menjadi bagian dari itu, dan nanti kita bisa tentukan apa bagiannya Mero, apa bagiannya kampus masing-masing. Saat ini tadi Resi sudah menyampaikan ada 2 hibah yang sedang berjalan. Yang satu sudah berjalan dari Torrey Foundation, itu untuk assessment biological activity bakteri dari nudibranch. Kemudian yang sedang baru saja diterima, makanya saya bahkan nggak dapat judulnya. Tadi Resi udah ngasih judulnya dengan Bu Josephine di BRIN, di Ekman, itu juga sama dengan antibakteri. Jadi yang Torrey, saya juga menambahkan microbiome. Jadi dengan punya hibah, jadi kita kan punya goals tuh dalam setahun harus selesai. Jadi paling tidak kami juga akan menambahkan sedikit demi sedikit pengetahuan baru dan skill baru. Jadi nanti dari sini mudah-mudahan ada banyak teman-teman intern, teman-teman PKL yang juga bisa berpartisipasi. Jadi kalau datang PKL bisa mengerjakan sampel-sampel yang sedang kami kerjakan dalam proyek ini. Ke depan harapannya rekan-rekan dosen dan peneliti jika membutuhkan partner dari luar kampus atau luar organisasi, kami juga siap. Ada beberapa skill dari peneliti-peneliti di Mero yang mungkin bisa melengkapi tim yang nanti diajukan. Yang terakhir tentunya pengabdian masyarakat. Jadi ini kampus itu biasanya punya punya program untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Jadi kami mengundang Bapak dan Ibu untuk bekerja sama dengan kami. Mero bisa menjadi tempat kegiatan dilakukan. Kami juga bisa membantu menghubungkan dengan kelompok-kelompok masyarakat. Ada nelayan, ada kelompok petani, ada diving guide juga, dan anak-anak sekolah, ada beberapa sekolah juga di lingkungan sini, sehingga nanti bisa bekerja sama untuk pengabdian masyarakat. Dan tidak hanya biologi ya, maksudnya penelitian-penelitian sains, tapi misalnya ada penelitian sosial, bagaimana tentang pendapatan guide diving, atau bagaimana persepsi mereka tentang lingkungan. Jadi yang lebih berhubungan dengan social science, kami juga membuka kesempatan itu. Ini sama seperti sebelumnya, jadi saya juga banyak belajar, kami banyak belajar dari teman-teman yang bertanya, bisa nggak Mero bantuin ini, bisa nggak? Jadi ternyata pengabdian masyarakat ini salah satu yang penting. Jadi dengan senang hati kami bisa membantu, dan jika nanti sudah bukaan untuk pengabdian masyarakat, proposal baru semester depan atau tahun depan, silakan menghubungi Mero. Nanti biasanya itu jika diperlukan surat, nanti permohonan dari kelompok masyarakatnya, kami bisa memfasilitasi. Jadi misalnya kelompok nelayannya pengen ada nggak yang bisa mengajarkan kami untuk mengolah produk yang bukan target, itu misalnya target tangkapan. Jadi kami nanti bisa mintakan suratnya dari mereka, dan kemudian kampus atau fakultas bisa membuatkan program untuk pengabdian masyarakat. Itu saja dari saya. Jadi pada prinsipnya kami tidak berusaha membuat susah. Jadi mari kita buat lebih simpel, yang jelas apa yang kami punya, mudah-mudahan kami bisa fasilitasi. Tapi jika kami tidak punya, belum punya alatnya, mohon maaf dulu, belum bisa dilanjutkan. Tapi akan menjadi catatan bagi kami sewaktu-waktu ke depan. Jika nanti ada dana yang lebih, mungkin kami akan melengkapi alat-alat tersebut.
Itu saja, terima kasih. Jika nanti ada yang dibutuhkan, ditanyakan, silakan kontak ke Mero Foundation. Nanti juga mungkin teman-teman panitia juga akan mengirimkan email kontak person, boleh yang kenal saya, yang punya kontak saya juga boleh lewat saya dan lewat teman-teman yang lain. Itu saja, terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Pak Wayan. Silakan Pak Wayan. Terima kasih Kak Dita, luar biasa informasinya lengkap banget. Barangkali ada mahasiswa yang hadir di ruangan ini, jurusan biologi di Undip, siap-siap ketemu Kak Dita, Mbak Dita di Undip. Nah, beliau yang belum sempat ketemu karena beliau dosen baru. Nah, inilah wajahnya hari ini ketemu di acara Mero Foundation Information Day. Oke, terima kasih Kak Dita. Bapak Ibu, kawan-kawan, sekarang saat ini 11.37 ini di jam saya. Artinya kita masih punya waktu sekitar 20 menitan lah ya. Nah, agak terbatas untuk acara Q&A, diskusi. Nah, dalam diskusi saya akan pilih pertanyaan yang sudah sempat diajukan di chat room, atau barangkali kawan-kawan, teman-teman ingin langsung raise hand untuk bertanya kepada Profesor Oki, Pak Pras, Resi, dan Kak Dita. Silakan raise hand. Jadi, tapi seandainya banyak ada pertanyaan dan waktunya sudah habis, jangan khawatir. Kawan-kawan bisa langsung bertanya lewat WA, lewat email, lewat Facebook dan Instagram ke Mero. Nah, nanti kita akan respon satu persatu. Tim akan merespon satu persatu sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Oke, di chat room sudah ada pertanyaan. Saya bacakan dulu. Nah, ini dari Ibu Nadia. Itu terkait dengan untuk magang, apakah ada fasilitas akomodasi? Ya, Bu Nadia, seperti yang sudah dijawab oleh Pak Iful, betul apa adanya di Mero ada asrama cowok khusus, asrama cewek untuk mahasiswa khusus. Jadi rasanya itu 10 bed untuk cowok, 10 bed untuk cewek, terpisah. Nah, kemudian untuk dosen ada ruangan khusus, kamar, gitu, dengan tarif yang berbeda dan tentu tarif ramah lingkungan, ramah kantong ya. Oke. Teman-teman Mero barangkali nanti bisa dijepret di foto asramanya dan diupload di Instagram atau di websitenya Mero, sehingga teman-teman yang akan berminat bisa langsung ngecek roomnya gitu. Oke. Alright, di chat room tidak ada lagi pertanyaan lain. Nah, barangkali teman-teman yang yang sedang masih di room ini ada yang akan menyampaikan pertanyaan, silakan langsung diajukan. Teman-teman Mero tolong dibantu ya, diingatkan siapa yang lebih dulu menyampaikan pertanyaan atau raise hand, mohon saya dibantu. Sampai saat ini sudah di ruangan di room ini ada 171 participants, luar biasa. Oke. Di chat room saya cek ada Denis Afandi Purba dari Politeknik Negeri Medan. Ini nampaknya pertanyaan untuk Prof. Oki. Untuk Prof. Oki, saya bacakan langsung. Prof. Oki, mohon berkenan Sempat responnya. mengingatkan Pak Wayan sedikit. Ya. Pak Wayan, Denis ini yang kemarin salah satu ranger di acara US Embassy. Jadi dia sudah datang di Mero 10 hari. Oke. Good. Berarti sudah kenal dengan Mero pertama kali langsung jatuh hati. Oke, good. Untuk Prof. Oki, halo Prof. Oki. Siap. Saya bacakan Prof ya pertanyaannya dari Denis ya. Bagaimana tanggapan Bapak perihal program BRIN terhadap batasan umur dan gelar peneliti untuk mendapatkan pendanaan BRIN? Apakah bila ada peneliti di umur tertentu yang sudah tidak qualified umur atau gelar bisa mengajukan grant dari BRIN? Ya, seperti yang disampaikan tadi. Monggo Prof. Oki. Baik, terima kasih. Yang pertama tergantung jenis program yang diinginkan. Kalau
untuk program Meta ya bisa saja mulai dari menyelesaikan S1 kalau belum S1 ya bisa ikut sebagai riset asisten selama 1 tahun. Terus mau melanjutkan S2 degree by research sebagai riset asisten tapi juga mau menyelesaikan S2 itu juga bisa. Atau sebagai riset asisten untuk menyelesaikan program S3. Jadi dia masuk dengan lulus S2 kemudian direkrut sebagai riset asisten tapi juga sekaligus ikut program gelar degree by research ya. Itu yang bisa dilakukan. Terus lagi kalau sudah doktor selama masa di bawah 5 tahun, kalau nggak salah ya 5 tahun setelah kelulusan S3-nya bisa ngajukan postdoc 1 sampai 2 tahun. Kemudian kalau sudah senior, ingin visiting scientist atau visiting professor, itu bisa juga 1 bulan sampai 1 tahun. Nah, itu besaran insentifnya berbeda-beda. Jadi kalau riset asisten itu dapatnya sekitar 4 jutaan lah sebulan. Tapi semua sudah akses, bahan alat itu sudah ditanggung. Kemudian untuk postdoc sekitar 16 juta, kemudian untuk visiting scientist sekitar 22 juta sebulan. 20 kalau super senior itu atau high quality profesor atau researcher kita beri 4 juta per hari. Jadi, ya biasanya sih kalau orang itu kan sibuk ya, nggak bisa pergi lama-lama ya, nggak lebih dari 2 minggu lah, kita kasih 4 juta per bulan. Dan postdoc kalau di lokasinya ada seperti di Cibinong Science Center itu kita berikan juga ini akomodasinya. Tapi saya kira 16 juta bisa lah hidup lah ya sebagai postdoc di Indonesia. Iya, betul. Ya. Nah, kemudian untuk yang kedua untuk riset ya, pendanaan riset itu ya memang ada syarat-syarat tertentu. Jadi minimal ya S1 gitu kan. Tapi ketuanya harus S3 dan sebagainya. Dan itu hampir semua program kami itu dibuka sepanjang tahun. Jadi nggak masalah. Jadi termasuk teman-teman yang dari NGO yang ingin mengajukan program ekspedisi misalnya atau hari layar itu bisa mengajukan setiap saat. Tapi evaluasinya ya ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan sekali gitu ya. Jadi seperti ini program pusat kolaborasi riset itu 2 bulan sekali. Jadi peluangnya banyak tergantung umurnya dan kualifikasinya. Jadi ya tinggal milih di mana gitu. Termasuk tadi itu kalau praktisi atau dosen yang sudah bosan di perguruan tinggi ingin pindah ke BRIN selama di bawah 50 tahun ya bisa. Sudah bosan di NGO ya pindahlah masuk ke BRIN. Sudah bosan di industri pengen tantangan. Ya pindahlah ke BRIN. Pak Oki kan juga pindah-pindah ini. Iya. Oke, Prof. Kemudian apalagi ya. Kemudian nanti akan ada sebentar lagi kita akan ada program scholarship mandatory ya. Jadi nanti siap-siap yang pingin sekolahnya di bidang teknologi nuklir, kemudian maritim, itu kita akan siapkan program beasiswa ke luar negeri. Oke. Mantap. Kita memang juga menggunakan pendanaan dari LPDP ya yang kita kelola ya. Jadi tidak hanya dana riset tetapi juga program pengembangan SDM. Jadi ditunggu saja nanti ada call for proposal untuk program mandatory scholarship untuk bidang-bidang tertentu ke luar negeri. Ya siap-siaplah cari IELTS 7 gitulah ya atau IDP 81 sampai 91 gitu. Kira-kira ya itu peluang. Begitu, terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Nah, ini apakah program-program tersebut detail tentang persyaratan dan hal-hal lainnya sudah ada di web yang bisa dicek atau ya ada di misalkan? web ya bisa. Oke. Ya, jadi teman-teman silakan langsung cek di websitenya BRIN untuk detail. Masih dari Denis itu untuk Mbak Resi itu terkait dengan penyebaran informasi Mero, gimana agar bermanfaat juga untuk mahasiswa luar Bali. Gimana itu? Apa bisa
Resi, bisa ditanggapi? Ya, bisa. Terima kasih, Denis, untuk pertanyaannya ya. Tantangannya untuk Mero sendiri seperti tadi yang disampaikan Prof. Oki ya, tantangannya itu adalah SDM yang paling terutama. Jadi kita terus berusaha mengembangkan SDM dan penelitian, edukasi dengan cara berkolaborasi maupun rekrutmen. Kemudian untuk menyebarkan informasi, jadi supaya lebih bermanfaat di luar Bali, itu kita mengadakan webinar seperti ini. Jadi webinar ini nanti bersifat series ya, ini adalah webinar pembuka. Setelah itu kita akan ada 4 atau 5 kali webinar selanjutnya. Kemudian kita juga ada flyer dan juga sosmed yang bisa diakses untuk anak muda, mahasiswa zaman sekarang, yang terus terupdate setiap minggu di situ. Jadi jangan khawatir, adik-adik mahasiswa di seluruh Indonesia, kalian semua bisa melihat update-nya Mero secara terbaru setiap minggunya. Kemudian untuk dari Bali sendiri kita langsung mendatangi tempat-tempat tersebut termasuk untuk SMA maupun universitas. Ya, itu untuk penyebarannya ya, Pak Wayan. Nah, ya, nyambung untuk ini, tolong direspon untuk Dian, Ilmu Kelautan UINSA Surabaya. Itu apa ada kegiatan workshop offline yang dilakukan untuk tahun ini? Karena tahun lalu kita rasanya ada itu. Nah, tolong diberikan update untuk Resi. Ya, untuk workshop offline itu kita ada ya. Jadi ini saya baca dulu di mana kita ada yang paling dekat, kita ada offline, workshop offline, yaitu tentang SEM dan PCR. Jadi nanti kita akan informasikan apabila Anda tidak mendapatkan informasi, buka saja di Instagram. Pasti nanti di situ ada Instagramnya Mero Foundation dan juga Facebook. Silakan join dengan workshop offline ini. Dengan SEM dan PCR kita akan mengundang pembicara yang sudah expert dan praktisi yang mampu mengoperasikan alat tersebut. Kemudian kita juga ada webinar series yang lain seperti mikroba asosiasi, marine natural product, kemudian molekuler biologi approach, taksonomi, dan juga restorasi terumbu karang dan juga mikroplastik nanti yang akan mendatang. Kemudian selain itu, selain offline, kita juga akan rencana mengadakan workshop online yang itu bisa online, seperti pelatihan CPCE untuk yang dasar-dasar untuk mahasiswa. Jadi ya itu yang akan kita lakukan. Terima kasih Mbak Dian. Terima kasih Resi. Nah, satu pertanyaan lagi di chat room untuk Prof. Oki kembali ini karena saking menariknya program-program yang ditawarkan tadi. Ini dari Aninditya Sabdaningsih. Yang terhormat Prof. Oki, mohon izin bertanya untuk kegiatan visiting researcher di BRIN. Peneliti dosen harus memiliki proyek atau proyek ditawarkan oleh BRIN? Dan adakah ketentuan khusus untuk postdoc di BRIN? Terima kasih, salam sehat. Monggo Prof. Oki. Ya, baik, jadi kalau untuk program postdoc dan visiting scientist harus berkomunikasi dengan kandidatnya ya. Jadi harus ada host scientist-nya yang akan menerima. Jadi termasuk proposal itu harus join dikembangkan bersama. Jadi tidak ada keharusan membawa proyek dari luar. Ya. Justru itu akan bekerja sama dengan proyek yang ongoing di dalam BRIN sendiri. Jadi makanya harus berkomunikasi dulu dengan kandidat scientist-nya agar tema dan topik proposalnya itu relevan. Demikian. Oke, terima kasih. Ya, nampaknya di chat room sudah terjawab dan tugas saya sebagai moderator sesungguhnya sudah lewat 5 menit. Ini kita sudah jam 11.50 dari jadwal awal. Jadi nampaknya kita sampai di akhir kegiatan Information Day hari ini dan saya yakin teman-teman, kawan-kawan banyak masih memiliki pertanyaan. Untuk itu besar harapan saya kawan-kawan bisa langsung WA, bisa langsung ke FB dan Instagramnya Mero Foundation, langsung kontak nanti, tanyakan, diskusikan tentang maksud dan rencana kegiatannya.
Nah, sebelum kita mengakhiri, kami Mero Foundation ingin menyampaikan terima kasih sekali lagi kepada Prof. Oki yang telah menyampaikan informasi terbaru ya dan meluangkan waktu untuk kita semua di sini. Terima kasih, salam sehat untuk Prof. Oki. Kemudian teman-teman, Bapak Ibu dosen, peneliti, mahasiswa dan kawan-kawan lain yang sudah meluangkan waktu juga. Terima kasih atas kehadirannya. Kami berharap ini adalah satu pembuka bagi kita untuk nanti bisa bekerja sama. Sebelum mengakhiri acara ini, saya mohon kesediaan kawan-kawan untuk membuka kamera bagi yang berkenan dan kita buat kenang-kenangan, kita foto bersama. Kemudian untuk Mero, anak-anak Mero, tolong dijepret dulu screen-nya dan langsung diberikan aba-aba. Ya, ambil dulu kameranya, tolong dijepret. Dila Risma, sudah siap? Siap Pak Wayan. Oke, silakan di-handle ya. Baik, saya hitung Bapak Ibu dan hadirin bisa memberikan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih. Sudah ya, terima kasih. Terima kasih. Dan terakhir saya selaku moderator dan juga mewakili kawan-kawan Mero menyampaikan permohonan maaf seandainya ada hal yang kurang berkenan selama pelaksanaan kegiatan webinar ini. Kami tunggu kehadiran, kontak, dan kedatangan kawan-kawan semua di Mero Foundation Bali. Akhir kata, saya tutup dengan para Masanti. Wassalamualaikum dan salam sehat untuk kita semua. Selamat siang, terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Prof. Oki. Terima kasih Pak Ipul. Pak Pras, terima kasih Pak Ipul, Pak Wayan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Prof. Pak Ipul, izin live ya semuanya. Terima kasih Pak Haikal. Saya juga izin live ya. Pak Wayan, Terima kasih Kak Dita. Terima kasih Mas Pul. Terima kasih Mas Pras. Terima kasih Pak Denny. Halo, ya kapan main Pak Denny? Ayo Pak Denny. Insya Allah kapan-kapan nanti sama setelah puasa. Ya, Mas Pras di sana terus atau kadang-kadang di Denpasar? Saya di Denpasar sih, Iya, tapi kalau mau ngajak ke sana, ke Karangasem dengan senang hati satu menit. Oke, yuk kapan-kapan, insya Allah deket. Ya, habis Lebaran lah. Oke, makasih. Ini kiriman apa linknya. Oke, selamat siang. Terima kasih. Selamat